Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan menjadi nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah Injil Tuhan.
Saudara, peristiwa yang dialami oleh Zakaria, ayah Yohanes Pembaptis, mengingatkan kita begitu pentingnya memiliki iman yang dalam. Walaupun Zakaria adalah seorang imam, ia masih meragukan perkataan malaikat bahwa istrinya akan mengandung. Memang secara akal sehat, Zakaria dapat dimengerti dan dibenarkan. Karena Elisabet istrinya sudah lanjut usia, maka sulit dipercaya bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Dalam situasi inilah iman yang harus berbicara, dan bukan kebiasaan atau pengetahuan ataupun ilmu. Ada hal yang tidak bisa diketahui oleh akal manusia, yang tidak mampu dimengerti oleh manusia. Iman menuntut kerendahan hati, keterbukaan hati, serta kesediaan hati. Ketika ada hal yang memang tidak sesuai dengan akal sehat atau penalaran manusia. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah pun yang dikehendakinya bisa terjadi. Saudara, Zakaria menjadi bisu karena ragu, tidak percaya kepada perkataan malaikat Tuhan. Tentu saja ini bukanlah hukuman, namun menjadi tanda bahwa hal ini sungguh benar, bahwa ketidakpercayaan berakibat buruk dan merugikan diri kita. Kita perlu ingat dan sadar bahwa sekarang ini dunia sedang dilanda krisis iman. Orang kehilangan iman dan kepercayaan kepada Allah. Dunia semakin menawarkan banyak hal yang sangat menarik, tanpa harus mengikut sertakan Tuhan, tanpa harus dengan berkat dan rahmat Tuhan, tanpa harus berdoa, tanpa ibadat, tanpa mati raga, tanpa laku tapa, tanpa pantang dan puasa. Namun sesungguhnya, apa yang terlintas dalam pikiran manusia itu hanyalah sementara. Itu hanyalah sesaat. Karena bagaimanapun manusia tidak bisa hidup tanpa rahmat dan berkat Tuhan. Rahmat dan berkat Tuhan mutlak diperlukan bagi hidup manusia. Saudara, memang tawaran dunia ini sangat mempesona, luar biasa, sangat menawan. Namun kalau kita perhatikan dengan seksama dan cermat, itu semua hanyalah sesaat, sementara, dan itu pun semu. Bahkan semua itu bisa dikatakan iming-iming. Itu rayuan, itu godaan, itu bujukan, itu gombal-gombalan yang dilancarkan oleh setan, roh jahat, dan iblis untuk menarik manusia dari Tuhan. Agar manusia tidak percaya dan tidak mengimani Tuhan lagi. Tetapi manusia agar lebih menyombongkan dirinya, lebih menuhankan dirinya sendiri. Ilmunya, pengetahuannya dirasa bisa mengatasi kuasa dan kebesaran Tuhan. Pengalaman Zakaria sangat layak dan pantas kita jadikan peringatan, agar kita semakin sadar bahwa Tuhan sangat menghendaki kebahagiaan manusia. Walaupun terkadang ada misteri, ada rahmat yang Tuhan sembunyikan, yang Tuhan rahasiakan. Orang sering menyebut blessing in disguise, rahmat yang tersembunyi. Dan hanyalah orang beriman yang bisa mengerti hal itu, yang bisa memahami kehendak Tuhan di balik peristiwa yang dialaminya. Bapa yang penuh kasih, kami tetap mau setia kepada sabdamu, kendati kami harus merasakan keterkejutan dan guncangan dalam hidup kami. Karena kami percaya, hasil dari semua itu adalah damai sejahtera dan keselamatan. Bimbinglah kami Tuhan untuk selalu berjalan di jalan-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe,
dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.